I just can't let you go. Halo adik-adik para pejuang PTN, apa kabar? Kapan pendaftaran SNMPTN 2022 dibuka? Berikut informasi pendaftaran masuk perguruan tinggi jalur SNMPTN yang dianggap sebagai jalur yang istimewa. Selain itu, tidak semua siswa bisa mengikuti SNMPTN. Prestasi pendaftar pun menjadi pertimbangan khusus. Belajar dari pengalaman SNMPTN tahun 2021, ada persiapan khusus yang bisa kamu lakukan untuk SNMPTN tahun 2022. Video kali ini, kami akan membahas tentang sekilas mengenai SNMPTN 2021, informasi pendaftaran SNMPTN 2022, cara mendaftar SNMPTN 2022, dan kuota sekolah untuk SNMPTN 2022. Informasi yang berkaitan dengan SNMPTN 2021 bisa menjadi acuanmu sebelum mendaftarkan diri pada SNMPTN 2022 nanti. Pada SNMPTN 2021, terdapat lebih dari 800.000 peserta yang mengikutinya, tepatnya 854.599 orang. Di sisi lain, daya tampung PTN yang menerima pendaftar dari jalur SNMPTN hanya 113.203 orang. Jumlah peserta yang sangat banyak tersebut sangat berpengaruh pada persaingan SNMPTN, terutama di kampus dan program studi favorit. Tahukah kamu bahwa kampus yang menerima peserta SNMPTN 2021 terbanyak adalah Universitas Brawijaya? Di posisi selanjutnya ada Universitas Negeri Semarang dan Universitas Pendidikan Indonesia. Memilih kampus yang memberikan kuota besar bisa meningkatkan peluangmu diterima di sana. Jangan lupa memperhatikan jumlah pendaftar masing-masing prodi dan passing grade-nya. Tahun 2021 terdapat 126 PTN atau politeknik yang mengikuti dan 11 PT KIN. Sebaiknya cari tahu kampus yang akan kamu tuju beserta program studi pilihan. Kuota SNMPTN di program studi perguruan tinggi juga tidak sama. Terdapat alokasi kuota untuk jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur seleksi khusus, serta jalur masuk yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus seperti jalur mandiri. Merujuk pada jadwal pendaftaran SNMPTN 2021, persiapkan diri untuk mendaftar SNMPTN 2022. Jadwal ini bisa menjadi acuan persiapan dokumen dan syarat-syarat lainnya agar ketika pendaftaran resmi dibuka, kamu sudah siap. Peluncuran sistem penerimaan mahasiswa baru akan dilakukan pada awal tahun, yaitu bulan Januari. Adapun jadwal kegiatan SNMPTN lainnya adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari sampai dengan Februari adalah tahap registrasi akun lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT. Di bulan Januari-Februari merupakan penetapan siswa yang dapat mendaftar SNMPTN atau eligible ditentukan oleh sekolah. Kemudian di Januari dan Februari juga pengisian pangkalan data siswa dan sekolah atau PDSS. Pada bulan Februari pendaftaran SNMPTN, bulan Maret pengumuman hasil SNMPTN, dan pendaftaran ulang peserta yang lulus dapat dilihat di website PTN penerima. Jangan lupa mempersiapkan portofolio untuk pendaftaran SNMPTN nanti. Portofolio wajib diunggah peserta, terutama bagi pendaftar yang memilih program studi sebagai berikut. 1. Etnomusikologi, program studi film televisi, program studi olahraga, pedalangan, seni karawitan, seni tari, seni rupa, dan teater. Persyaratan pendaftaran SNMPTN 2022 memang belum dirilis secara resmi.
Namun, kamu bisa melihat syarat pendaftaran SNMPTN 2021 sebagai referensi. Pertama, pendaftar SNMPTN duduk di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang ditempuh dan akan lulus pada tahun berjalan. Berarti Anda akan lulus tahun 2022. Kedua, pendaftar SNMPTN berprestasi dalam bidang akademik dan konsisten dibuktikan dengan masuk ke dalam kuota terbaik di sekolah yang dilakukan LTMPT. Ketiga, pendaftar SNMPTN termasuk ke dalam kuota dengan peringkat terbaik di sekolah, ditentukan berdasarkan akreditasi masing-masing sekolah. Kemudian yang keempat, pendaftar SNMPTN memenuhi syarat-syarat tambahan yang ditentukan program studi kampus tujuan. Kemungkinan besar cara mendaftarkan diri untuk mengikuti SNMPTN 2022 tidak jauh berbeda dengan pendaftaran di tahun 2021. Pendaftar masih diwajibkan membuat akun LTMPT agar bisa meneruskan proses hingga menjalani seleksi. Cara mendaftar SNMPTN 2021 berikut pastinya dapat kamu jadikan referensi untuk mendaftar tahun berikutnya. 1. Pendaftar melakukan login di portal LTMPT atau melalui laman https://snmptn.ltmpt.ac.id. Yang kedua, pendaftar menggunakan data alamat email aktif dan password yang didaftarkan. 3. Pendaftar melengkapi data orang tua pada halaman profil di bagian kelengkapan data orang tua. Yang keempat, melakukan pendaftaran SNMPTN. Yang kelima, mengisi pilihan program studi di halaman pilihan. Yang keenam, mengisi data portofolio pada halaman portofolio. Yang ketujuh, mengisi data prestasi pada halaman prestasi. Data bersifat opsional. Jika pendaftar memiliki prestasi, isikan data sesuai dengan bidang dan tingkat prestasi yang disyaratkan. Kedelapan, melakukan finalisasi apabila data yang terisi sudah diperiksa kembali. Perlu diketahui bahwa data yang sudah difinalisasi tidak dapat diubah kembali dengan alasan apapun. Yang terakhir, mengunduh dan mencetak kartu registrasi SNMPTN. Pemberlakuan kuota sekolah menjadi hal yang perlu dipertimbangkan calon pendaftar SNMPTN. Semakin besar kuota yang diberikan, akan semakin tinggi pula peluang diikutkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Tahun 2021, kuota yang diberikan untuk sekolah dengan akreditasi A sebesar 40%, sekolah dengan akreditasi B 25%, sedangkan sekolah yang terakreditasi C atau belum terakreditasi sebesar 5%. Kuota tersebut mungkin saja mengalami perubahan di tahun 2022, sehingga kamu perlu mengetahui perkembangan informasi terbaru di laman resmi LTMPT. Jadi, kamu perlu cek akreditasi sekolahmu. Pertimbangan masuk PTN melalui jalur SNMPTN tidak terlepas dari reputasi program studi dan kampus tujuan. Tidak mengherankan jika banyak program studi di kampus favorit disebut peserta SNMPTN. Berdasarkan data LTMPT yang dilansir dari laman Instagram, kampus tujuan SNMPTN yang menerima pendaftar terbanyak adalah sebagai berikut. Pertama, Universitas Brawijaya sebanyak 4.446 orang. Universitas Negeri Semarang 2.765 orang. Universitas Pendidikan Indonesia 2.565 orang. Universitas Negeri Padang 2.456 orang. Universitas Malikul Saleh 2.450 orang. Universitas Haluoleo 2.348 orang. Institut Teknologi Sumatera 2.313 orang. Universitas Jember 2.272 orang. Universitas Sumatera Utara 2.131 orang. Dan Universitas Negeri Malang 2.121 orang. Nah, adik-adik semua,
Apakah kamu sudah siap menjalani seleksinya? Kamu bisa memperkirakan peluang diikutkan atau tidaknya pada seleksi SNPTN 2021-2022 dengan melihat nilai rapor dan membandingkannya dengan teman-temanmu. Apabila kamu mendapatkan peringkat baik dan memiliki nilai di atas KKM, kamu bisa lebih optimis ketika mendaftarkan diri pada SNPTN dan bisa memilih program studi favorit. Sebaliknya, jika nilaimu cukup pas-pasan untuk mengikuti SNPTN, pilih program studi dengan passing grade yang tidak terlalu tinggi. Semoga berhasil!